Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi car vlognya. Jadi ada request di kolom komentar untuk supaya saya cerita perjalanan menjadi Java developer ya. Ya mudah-mudahan nggak bosan dengar ceritanya. Ya ini kan pengalaman pribadi, jadinya mungkin bisa relevan, bisa juga tidak relevan dengan teman-teman semua. Jadi saya sebetulnya belajar coding itu bukan dari kuliah ya. Jadi saya kuliahnya itu teknik industri. Di teknik industri kita belajarnya waktu dulu ada pelajaran, kalau saya nggak salah dasar komputer ya, dasar komputer atau algoritma gitu. Jadi cuma satu mata kuliah. Nah di situ ya belajar konsep pemrograman. Kemudian karena ya kuliahan zaman dulu kita bahasa pengantarnya menggunakan Pascal. Dan karena kita bukan jurusannya ya, bukan teknik informatika, maka dosennya juga kelihatannya tidak terlalu berekspektasi terhadap kami anak teknik industri gitu ya. Jadi ya begitulah, yang penting kuliah gitu kan. Kemudian saya masih ingat tugasnya dulu, zaman dulu bikin aplikasi Tic-Tac-Toe, yang mana itu tugas juga sudah turun-temurun dari berapa angkatan itu terus ya. Jadinya bahasa halusnya best practice dan lesson learn-nya itu sudah beredar lah ya di kalangan mahasiswa gitu. Tapi dari situ setelah saya ingat-ingat lagi, dosen saya itu cukup bagus dia ngajarin ngajarin pemrogramannya. Jadi menjelaskan bahwa ya namanya pemrograman itu kita belajar memberikan instruksi kepada komputer, kemudian istilahnya dia adalah kamus data ya. Kamus data itu ya kalau zaman kita sekarang sebutnya variabel dan tipe data gitulah. Jadi kita simpan data di dalam kamus data, kemudian nanti kita operasikan melalui serangkaian control flow gitu. Jadi kayak if else, for loop dan sebagainya. Ya, itu aja sih yang saya ingat dari dosen itu, kalau nggak salah namanya Pak Yuki ya, kalau nggak salah dulu. Nah jadi itu yang saya ingat dari pelajaran Pak Yuki. Tapi anyway, akhirnya lulus. Saya juga lupa ininya berapa dulu nilainya ya. Nanti mungkin harus lihat transkrip dulu. Tapi ya sepanjang kuliah ya saya tidak belajar apa-apa lagi mengenai programming gitu ya. Tapi di kos-kosan itu teman kuliah saya teman kos saya ada yang jurusan informatika. Kemudian dia punya buku seingat saya judulnya Professional PHP Programming, terbitan ROX ya, WROX. Kemudian itu tebal banget di situ. Dan di situ lumayan jelas penjelasannya lumayan jelas. Jadi saya belajar dari situ. Dan berikut juga yang belajar dari situ adalah teman-teman kos yang lain. Ada teman saya Anton dan juga Wiwit ya. Kita belajar bertiga dari buku itu, dan mereka berdua akhirnya bikin produk. Produknya itu adalah e-learning ya. Jadi zaman dulu Moodle belum populer. Saya nggak tahu Moodle udah ada atau belum, tapi mereka berdua bikin develop produk yang secara fungsionalitas itu setara lah dengan Moodle ya, bahkan lebih canggih karena sudah ada groupware-nya segala. Groupware itu ya kayak Google lah gitu kan, ada Google Drive-nya, kemudian ada fitur kolaborasinya, ada milisnya, ada grupnya dan sebagainya gitu, ada kalender. Jadi ya inilah mirip dengan Google Suite ya, tapi itu dulu di tahun 99 kalau saya ingat 99. Nah, jadi buku PHP programming itulah yang menjadi racunnya kita semua gitu. Dan di situ ya itu gara-gara salah pergaulan itu dengan mahasiswa teknik informatika, akhirnya saya bisa dikit-dikit lah coding ya. Tidak sejago Anton dan Wiwit karena dia udah canggih sampai bikin produk. Tapi kalau saya ya sekedar paham aja, gini if else, kemudian bisa bikin aplikasi web sederhana lah gitu ya, PHP, kemudian connect ke MySQL gitu. Nah kemudian setelah lulus saya merantau ke Surabaya, dan pada zaman itu ya lulusan STT Telkom itu ya kalau mau makmur hidupnya ya kerjanya di telco, entah itu di Telkom ataupun di
di seluler ya, zaman dulu baru-baru pada mulai tuh Excel, kemudian Telkomsel, kemudian Indosat ya zaman dulu. Jadi ya ke sana gitu ya. Kalau mau gajinya lumayan gitu kan. Nah, sedangkan teknik industri sendiri secara keilmuan kalau misalnya mau kerja yang sesuai dengan bidang dengan yang dipelajari di masa kuliah, ya kerjanya di pabrik ya, di pabrik. Nah, bapak saya kebetulan kerja di pabrik juga, jadi mengelola produksi gitu ya. Dari mulai operator, kemudian naik pangkat menjadi saya lupa namanya apa, kasih atau apa gitu ya. Ya intinya membuat penjadwalan untuk anak buahnya. Jadi shift 1 siapa yang kerja, shift 2 siapa yang kerja, kemudian nanti reportnya bagaimana, produksinya hasilnya berapa dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang saya pelajari di kuliahan gitu ya. Jadi kita belajar sistem produksi, belajar proses produksi, penjadwalan shift dan sebagainya. Karena memang teknik industri itu diambilnya, yang seingat saya itu ceritanya dosen-dosen itu adalah turunan dari prodi teknik mesin, dan dosen-dosen saya juga banyak yang dari teknik mesin ataupun teknik industri ITB gitu. Jadi asal usulnya tuh dari situ gitu. Kemudian karena kita kampus telekomunikasi, maka dimodiflah si teknik industri ini menjadi bermuatan bisnis telekomunikasi. Jadi kita belajar seperti pentarifan gitu ya. Jadi gimana caranya ngitung atau merumuskan tarif seluler ya. Mungkin kalau teman-teman atau mungkin yang jadul-jadul pernah ingat zaman dulu nelpon seluler itu berapa detik pertama gratis gitu, atau SMS gratis berapa ini, atau misalnya nelpon gratis ke sesama. Nah, itu cara membuat tarifnya itu, desain tarifnya itu kita dulu belajar di kuliahan gitu. Tapi ya mayoritas mata kuliahnya adalah mata kuliah untuk manajemen pabrik sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Jadi tapi kita juga belajar di situ akuntansi, kemudian manajemen keuangan ya, dan itu ternyata ya lumayan sangat berguna di kemudian hari setelah menjadi programmer aplikasi bisnis gitu. Nah, kemudian singkat cerita habis lulus saya merantau ke Surabaya, karena kalau mau cari kerja sesuai pelajaran kuliah kerjanya di pabrik ya, dan itu suram gitu ya, maksudnya ya pabrik gitu kan, nanti jadi kerja shift gitu. Akhirnya saya mencari yang lain gitu. Jadi mau menerusin belajar coding aja lah gitu. Akhirnya saya nebeng lah sama teman kos ya, teman kos itu dia kuliahnya di Stikom Surabaya dulu, kuliah di Stikom Surabaya. Kemudian setiap kali dia berangkat ngampus saya ikut. Kemudian zaman dulu belum zaman internet, jadi ya udah nongkrong di perpustakaan gitu ya, melanjutkan belajar coding gitu. Belajar coding. Nah, singkat cerita beberapa bulan kemudian belajar coding itu ada goalsnya ya. Jadi saya bilang saya mau jadi ini aja lah, mau ngajar di kursusan komputer gitu ya, kursusan komputer kelihatannya lebih mudah gitu kan. Jadi saya ke kursusan komputer waktu itu yang terkenal di Surabaya itu Skomtek. Jadi saya ambil brosurnya Skomtek, kemudian saya lihat di sana menawarkan kursusan apa aja, materi-materi ininya. Nah, kemudian berdasarkan materi yang ada di situ, itulah yang saya pelajari di perpustakaannya Stikom gitu. Jadi sudah ada goalsnya, jadi nggak sembarangan belajar ini itu ya. Tapi goalsnya waktu itu saya mau ngajar di Skomtek aja untuk menyambung biaya hidup gitu ya. Nah, nanti karena skillnya belum ada, kayak networking lah atau apalah gitu ya. Nah, jadi saya belajar di perpustakaan Stikom gitu. Nah, kemudian setelah kalau nggak salah sebulan 2 bulan lah ya belajar, nggak lama kok itu. Ternyata ada perusahaan franchise dari India yang dia buka kursusan komputer di Surabaya itu, namanya Aptek ya, Aptek. Kemudian saya melamarlah ke sana ya. Sebetulnya juga nggak terlalu jago-jago banget, karena ya apa sih yang bisa dipelajari dari 1 bulan ke perpustakaan ya kan. Nah, tapi untungnya waktu itu bahasa Inggris saya bagus ya, bahasa Inggris saya bagus. Kemudian yang menginterview itu orang India gitu kan, sehingga ya saya lancar ngomongnya lah gitu. Dan kalau yang dia tanya saya nggak ngerti ya saya karang-karang aja gitu kan. Pokoknya fake it until you make it lah ya, kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya gitu. Mesti yakin aja. Dan sepertinya dari beberapa kandidat yang lain itu
mungkin ya yang ngomong Inggrisnya paling lancar sepertinya saya gitu, karena ya akhirnya saya dipanggil gitu kan, kemudian kerjalah di situ gitu kan. Nah ini di Aptek ini lumayan keren, maksudnya dia investasinya lumayan. Jadi kita punya 2 lab komputer, masing-masing lab itu isinya 20 PC, kemudian ada classroomnya, ada 2 classroom juga. Kemudian instrukturnya langsung dari orang India, jadi orang India langsung didatangkan dari India, yang ya beneran native India begitu ya. Kemudian dia yang ngajar di kelas, kemudian saya yang jadi asisten lab gitu, ceritanya seperti itu. Dan canggihnya lagi ya, orang India ini kalau bikin kursusan itu sangat lengkap sekali. Jadi buku modulnya ada semua, kemudian untuk latihannya ada semua, kemudian kunci jawaban ada semua, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan siswa di kelas itu ada contekannya gitu. Jadi si instruktur yang dari India ini udah kayak yang paling pintar aja gitu. Jadi apapun yang ditanyain siswa, dia tinggal lihat contekannya itu dia bisa jawab gitu. Oh, canggih lah pokoknya. Padahal sebetulnya ya maksudnya jadi ya mirip-mirip kayak misalnya kita buka franchise restoran gitu kan, McD, Pizza Hut gitu. Jadi semuanya tuh sudah disediakan, orang tinggal operate aja gitu, yang tinggal menjalankan saja gitu. Nah, demikian juga dengan modul-modul labnya. Jadi udah ada nih latihan-latihannya. Kemudian kita sebagai asisten lab punya lagi 1 buku khusus untuk kunci jawabannya gitu. Nah, gitu. Nah, tentunya sebagai asisten lab saya juga maksudnya takut malu juga ya, karena nanti kalau misalnya dia nanya terus saya nggak ngerti kan, kacau urusannya kan, bisa dikomplain dan lain-lain. Jadi mumpung dia masih sepi, jadi awal-awal kan dia masih sepi ya, karena belum ada siswa, masih marketingnya masih cari siswa. Ya udah, itu saya dari mulai pagi, jadi jam masuknya seingat saya entah jam 7 atau jam 8 gitu ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu saya di lab komputer yang ada 20 komputer itu, nggak ada yang pakai semuanya. Udah, itu semua latihan yang ada di modulnya saya cobain semua ya. Dari mulai saya ingat waktu zaman dulu itu materinya VB ya, VB 6 desktop. Kemudian mostly sih sebetulnya yang paling lengkap materinya dia itu tentang VB ya, VB 6. Jadi saya cobain semua latihannya, bikin form, kemudian insert ke database, kemudian bikin makro gitu ya, kemudian bikin ActiveX ActiveX control ya. Pokoknya yang outputnya menjadi DLL, bukan yang menjadi library, bukan menjadi UI gitu. Saya lupa namanya. Pokoknya ActiveX something begitu ya. Yang kita harus daftarkan ke com objects gitu ya. Kemudian nanti kalau menginstalnya harus agak-agak menyalakan regedit atau gimana lah, something like that. Saya udah lupa. Ya udah, akhirnya saya cobain semua latihannya, saya bisa. Dan kemudian rupanya instruktur yang dari India ini dia jago VB-nya ya. Dia jago VB-nya. Dan kemudian seringkali kalau mahasiswanya nanya, ya saya bisa jawab karena saya udah coba-coba gitu ya. Tapi dia juga bisa jelasin gitu kan. Nah, akhirnya saya mikir-mikir apa nih yang si instruktur ini nggak bisa gitu ya. Jadi biar saya juga ada added value-nya lah gitu kan. Ternyata dia agak lemah di di yang non Microsoft gitu. Nah, saya kebetulan waktu kuliah juga lumayan familiar dengan Linux ya. Pernah install Linux sendiri ya, Red Hat 62 masih zaman dulu. Kalau mau agak ada GUI-nya kita pakai Mandrake distronya ya. Kemudian malah sempat compile kernel sendiri juga ya. Jadi ya dipilih-pilih tuh di menu config-nya, dicentang mana modul yang mau dipakai, kemudian make, kemudian jalan lagi make menu config, kemudian habis itu make, nanti dia compile tuh. Dan karena komputer kita lemot, jadi sebelum tidur kita jalanin, dia compile, nanti pagi-pagi kita lihat oh udah selesai, ternyata error gitu kan. Ya nggak bisa jalan gitu, ulang lagi gitu.